Yang pertama-tama mungkin yang paling tinggi nilai daripada karunia Allah itu adalah namanya nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua orang mempunyai nikmat dan Islam. Sebagaimana kita ketahui sekian miliar di dunia ini, berapa miliar atau berapa persen yang mempunyai nikmat Islam dan iman. Imbah itu pulang dari sekian banyak itu tuh berapa persen pulang orang yang taat dengan aturan-aturan Islam. Ya kalah. Imbah itu pulang setelah inya ada yang taat, ada yang maksiat tadi itu, berapa banyak pulang orang atau kampung yang menghidupkan daripada bi'ah. Kalau bi'ah itu kalau bahasa disambat, kalau bahasa sekarang ini adalah lingkungan. Karena lingkungan Islami itu sangat penting. Sebagaimana kita ketahui Banjarmasin adalah lingkungan Islami yang sangat hebat. Enggak. Dan kena di kampung-kampung di Banjarmasin itu beda-beda kena. Kalua beda lawan Tanjung. Tanjung beda lawan Berabai. Berabai beda misalkan lawan Martapura. Martapura beda-beda itu. Ini adalah suatu nikmat kita bisa berkumpul seperti ini, yaitu adalah nikmat yang namanya lingkungan Islami. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah kecuali adalah untuk mencari lingkungan Islami, lingkungan yang mana di situ adalah dikerjakannya hukum-hukum agama. Dikerjakannya di situ daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dilarang di situ daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tempat kita sekarang ini adalah termasuk daripada yang namanya apa tadi itu lingkungan Islami. Alhamdulillah. Kada seberataan tempat kawa imbah zuhur ini berkumpul atau imbah Jumat ini berkumpul untuk menuntut ilmu. Mungkin di daerah lain mungkin orang ada mengisi imbah subuh. Ya. Ayalah di daerah lain mungkin imbah asar. Di daerah lain mungkin imbah maghrib. Di daerah lain mungkin imbah isya. Yang mana ada juga di daerah lain nang tidak sama sekali. Iya apa? Adakah? Banyak itu. Jadi alhamdulillah kita sekarang berkumpul adalah menuntut ilmu ngarannya. Dan banyak lagi kita tentang tadi itu adalah karunia yang namanya karunia Islam dan iman. Setelah itu karunia daripada umur. Karunia umur itu sangat penting. Peribahasanya di dalam riwayat ada diceritakan ada salah seorang sahabat meninggal di peperangan. Ini berdua lah inilah. Dan di tahun kemudian meninggal pulang kawannya. Jadi temimpi sahabat bahwasanya sahabat nang tadudi meninggalnya tadi itu ternyata derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang meninggal mati syahid tadi. Padahal ini kada mati syahid. Ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yusalli ma'ana?" Alaisa yasumu ma'ana. Jadi dia tadi itu mempunyai derajat yang sangat tinggi tadi itu karena inya bisa menggunakan daripada waktunya tadi itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sembahyang berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akid bersama Rasulullah, jangankan kita bersama Rasulullah, bersama orang-orang salihin aja, bersama orang-orang aulia aja sudah sangat bagus, sangat hebat, apalagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah nikmat umur, alhamdulillah. Imbah itu pulang nikmat yang namanya adalah kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk bisa berhadir di tempat seperti ini. Sekampungan peribahasanya Sungai Pimping ini berapa ribu orang? Berapa ribu kira-kira? Ada sampai 1000 lah? Ada sampai kah? 300 lah. Berapa persen kira-kira ini?
Ini ngarannya taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira pian orang-orang beribahasa nang kada sumbahyang atau apa tuh udah nyantah. Itu karena memangnya lagi kenanakan biasanya kada dapat taufik dan hidayah. Kalau nang kayak ini nah, insya Allah sampai ke Tuhan pun nang kayak ini. Amin. Amin. Kalau peribahasanya anak mudanya nang kayak ini sampai Tuhan pun kena akan seperti ini. Tapi kalau orang nang peribahasa yang hijrah itu bagus saja. Itu biasanya sangat sulit untuk merubah wataknya itu tuh. Jadi itu tadi itu mungkin kita ada kada panjang lebar. Yang jelas 3 nikmat ini. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari seperti kita hari sekarang, yaitu adalah hari Jumat. Ya kalau ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam itu yang kita ucapkan di hari ini akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata beliau, perbanyaklah salawat kepadaku ketika hari Jumat ini, karena salawat kalian akan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya peribahasanya siapa ngarepin teman? Pak Supian, artinya nah Haji Supian, artinya mudah-mudahan bila berlomba haji kan sah, mudah-mudahan ya lah. Artinya bersalawat loh aku nah. Guru Saipul, bersalawat loh aku nah. Jadi hari ini nih kelihatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang bersalawat daripada umatnya dan kada bersalawat. Kada harus loh peribahasanya kan. Di dalam riwayat ada para malaikat yang menyebutkan zaman kita ini nyaman bener nggak itu peribahasanya tipir. TV ya Allah bengaran biasanya set bebiodata betarus saya lagi biasanya tuntong film ada lagi nang seret ya artisnya si fulan pengamerannya si fulan tinggal melihat aja lagi artinya si fulan nah bersalawat si fulan nah masih aja lagi nang kayak itu artinya belum mbak kenapa jangankan bersalawatnya sembahyang Jumat aja kah. Jadi alhamdulillah kita sekarang ini berada di waktu yang sangat mulia, yaitu adalah hari Jumat, dan di tempat yang sangat mulia, yaitu adalah di Baitullah. Salawat ini musalla kah masjid ya? Masjid. Imbah itu pulang di zaman yang sangat hebat, yaitu adalah di bulan puasa. Ayakah di dalam Al-Quran apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang waktu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Ini ayat sangat luar biasa menggambarkan apa garang maksud daripada hari ini. Maksud daripada siang ini apa garang? Maksud daripada malam ini apa garang? Apakah gasan sip begawi aja? Peribahasanya jam berapa ke perusahaan biasanya? Jam 5. Peribahasanya bulik jam 7 enggak itu aja kah? Tidak. Siang atau malam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk 2 maksud sebenarnya. Di ayat inilah, di ayat lain kan banyak ya pulang. Liman arada ayyadzakara adalah bagi satu dulu, bagi orang yang menginginkan berzikir. Itu secara umum. Atau peribahasanya mengingat-ingat lagi. Atau bisa juga dikatakan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah mengingatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kali makna ayat dzakar ini kita kada panjang-panjang lebar karena pembahasannya karena insyaallah ada aja lagi di lain waktu. Au arada syukura. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah untuk dia mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk dia beribadah, beramal. Apa di dalam sembahyang apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sebutinnya lagi. Kada ingat lun ayatnya. Ala kulli hal itu toh. Yang penting yang kedua, au arada syukura, yaitu adalah bagi orang yang menginginkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah fungsi daripada kita hari, siang atau malam ini adalah untuk berzikir dan untuk bersyukur. Enggih. Dan daripada nikmat yang paling besar tadi itu yang patut kita syukuri, yaitu adalah nikmat iman dan juga Islam, dan juga nikmat daripada anak bini, dan juga nikmat daripada kesehatan, dan daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ngarannya adalah hari-hari, yang mana di hari itu dibagi-bagi pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh untuk beberkah waktu. Artinya kan di dalam hadis itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di waktu subuh. Di waktu siang adalah dibukakannya daripada pintu langit. Jam kita sekarang ini adalah jam salah satu yang makbul doanya, maka hendaknya kita perbanyak daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika siang ini. Asar kena ada pulang waktu khusus, maghrib ada pulang kena waktu khusus, isya atau permulaan daripada malam, pertengahan daripada malam, dan yang paling agung yaitu adalah sepertiga malam terakhir, yang mana di situ adalah waktu bertemunya orang yang mengasihi dan orang yang dikasihi. Artinya liqaul habib wal mahbub, atau liqaul habib ma'al habib, yang mana di situ adalah tempat daripada munajatnya daripada salihin, daripada orang-orang yang hebat-hebat. Ketika orang-orang banyak tidur, dia bermunajat di waktu itu. Enggih. Itu tadi itu adalah al-lail wan nahar. Jadi kan tuh kalau kita hitung-hitung pulang lail wan nahar tadi sehari satu malam. Ada pulang kena ngarannya setiap minggu. Beda-beda pulang. Ada hari Jumat kena, itu adalah Sayyidul Ayyam, artinya penghulu daripada hari. Itu adalah seperti hari kita sekarang ini. Di dalam hadis bahwasanya apa? Di situ adalah diciptakannya Nabi Allah Adam, di situ adalah dimeninggalkannya Nabi Allah Adam, di situ adalah diangkatnya Nabi Allah Adam, dan lain-lain daripada hadis itu. Enggih. Dan juga ada hari Senin, ada hari Kamis, itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Ya kalau imbah itu pulang ada bulan. Berbeda pulang bulan nih. Ada ngarnya bulan yang paling agung adalah bulan Ramadan, seperti bulan kita sekarang ini. Ini adalah bulan yang paling agung. Setelah itu ada ngarnya bulan Hurum, Ashhuril Hurum, artinya adalah bulan 4 yang haram itu. Yaitu adalah apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Enggih. Imbah itu pulang ada bulan namanya bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda pulang ada ngarannya musim haji. Ya kah? Ada ngarannya hari raya. Jadi itu semua itu tuh adalah liman arada ayyadzakar au arada syukura. Artinya ini adalah hari-hari ini nih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk event-event kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling agung adalah bulan seperti kita sekarang ini, bulan puasa, yang mana di sini bulan-bulan hari raya, dan di tempat yang paling dihormati atau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa sebagaimana kita ketahui adalah bulan di mana di situ adalah apa ngaranya? Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan kita sekarang ini adalah bulan daripada diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu di bulan-bulan seperti ini hendaknya kita membaca Al-Quran. Paling kada sejuz sehari. Enggak. Imbah itu pulang bulan ini adalah diturunkannya atau adalah bulan Lailatul Qadar. Jadi ada suatu malam, banyak mengatakan ulama, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 21. Yang penting adalah di hari-hari yang ganjil di terakhir di bulan Ramadan di situ. Banyak ulama yang mentarjih bulan 27. Enggak, ala kulli hal. Jadi pulang di bulan di sini pulang banyak daripada hadis. Apa kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Sekira nyaman kita. Itu tadi yang kedua. Ini yang sangat penting juga adalah bulan di mana di sini dibukakan daripada pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga. Artinya kalau pintu berarti banyak berarti. Enggak, berarti asbab daripada kita untuk masuk surga itu adalah sangat nyaman di bulan ini. Sebagaimana nanti kita sebutkan. Dan di sini juga wa ghulliqat abwabun nar. Dan ditutup daripada pintu-pintu api neraka. Artinya sangat sulit
untuk orang melakukan daripada perkara-perkara yang mengakibatkan dia untuk masuk neraka. Nggih, itu di zaman dulu lah. Kalau di zaman ini kita perlu kita lihat Bang Blang. Nggih. Wasuffidatis syaitan, dan di bulan ini juga dibelenggu syaitan. Yaitu adalah di dalam riwayat bahwasanya iblis-iblis yang kena kenal itu diikat dan dibuang di laut. Enggak. Dikatakan oleh ulama, kenapa jadi banyak lampu maksiat lagi bulan Rajab ini? Artinya ini adalah bukan setan, tetapi ente sendiri sudah menjadi hawa nafsu. Dalam artian ini, misalkan contoh aja, pesawat pian. Pesawat tuh ada kalau pilotnya. Jadi ada autopilot kalau. Jadi di sekarang ini nih bujur aja karena ada lagi pilotnya, itu adalah setan dan iblis, tapi ada ngarannya autopilotnya. Jadi kita sekarang ini nih adalah orang-orang yang menuruti daripada hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu adalah tunggangan daripada iblis dan syaitan dari itu, sehingga orang-orang yang tidak berbuat taat di bulan ini adalah orang-orang yang masuk daripada pesawat auto pilot tadi. Kadang-kadang ada artinya pilotnya gue, tetapi apa? Sudah otomatis sudah. Nah, orangnya diserang kayak itu jurang bawah ini dasar sakit barangan ya Pak lagi. Dasar sakit barangan. Enggak. Itu adalah di bulan puasa ini. Enggak, di mana pula diriwayatkan bahwasanya banyak daripada di bulan puasa ini dimerdekakan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib masuk neraka. Artinya kalau dilihat dari segi amal lah, ini masuk neraka sudah ini. Tetapi banyak di bulan ini nih adalah orang yang dimerdekakan daripada api neraka dengan berkat di bulan puasa ini. Sehingga nanti kita akan membahas masalah ini sedikit demi sedikit. Enggak. Itu pulang kelebihan daripada bulan puasa ini pulang, yaitu adalah man shoma Ramadan. Di dalam riwayat lain man qama Ramadan. Di dalam riwayat lain man qama Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah SAW? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di bulan ini adalah bulan yang mana mencuci atau membasuh atau membersihi daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Di dalam riwayat lain pulang ada namanya apa namanya? As-salawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Ini kebanyakan daripada hadis ini adalah hadis rawahu Bukhari dan Muslim sebagaimana ini hadis-hadis sahih. Artinya adalah sembahyang 5 waktu. Imbah itu pulang Jumat dan ke Jumat. Artinya sembahyang itu zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, Jumat ke Jumat. Ini ngarannya adalah minggu. Artinya kan tuh pencucian dosa itu ada ngarannya setiap 5 waktu. Jadi pian jangan sangka lah. Ini berarti kita sembahyang 5 waktu itu adalah pencucian daripada dosa kita. Cuman kita kadang merasa, karena sudah merasa itu adalah adat. Tahu adat lah. Artinya sudah kebiasaan kita. Seandainya itu kebiasaan, maka dari itu kadang-kadang orang-orang yang jarang sembahyang tuh, sekali sembahyang biar artinya rasa nyaman panarana sembahyang. Karena apa? Karenanya jarang sembahyang. Tapi jangan menyuruh orang kada sembahyangan lah, sembahyang terus. Tapi ditingkatkan daripada pengrasa tadi itu. Enggak. Imbah itu pulang Ramadan ke Ramadan, artinya nang kita nang hidup nah di bulan Ramadan ini adalah membasuh daripada dosa yang tahunan tadi itu. Enggak. Yang mana itu adalah pencucian daripada dosa-dosa kita dengan satu syarat, yaitu adalah apabila kita menjauhi daripada dosa-dosa besar. Enggak. Ini adalah tentang Ramadan tadi itu. Intinya kita ulangi sekali lagi, Ramadan yang pertama adalah bulan turun daripada Al-Qur'an. Yang kedua adalah turun daripada Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah untuk pengampunan dosa kita. Yang keempat adalah biar dibukakan daripada pintu surga. Yang kelima adalah biar ditutup daripada pintu neraka. Yang keenam adalah daripada untuk diikat daripada syaitan-syaitan dan iblis-iblis tadi itu. Berkisah sedikit tentang di Hadramut. Biasanya kita di Hadramut kalau bulan puasa itu zuhur seperti kita sekarang ini. Itu rata-rata biarlah orang-orang kampungnya, nih apalagi pondokan lah, orang-orang kampungnya imbah zuhur sampai asar itu begana di masjid. Nang pemain bolanya lah.
Nah anak-anak muda nih lah, sudah orang tua itu jangan usah dikesah lagi dah. Ini anak-anak muda biasanya umur 15, 20, selawi 30 itu biasanya imbah zuhur mereka bubuhannya sembahyang di sana membaca Quran biasanya. Ada yang tadarusan berempat berlima, ada yang sorang-sorangan, ada juga yang belajar daripada sebahagian ilmu Al-Quran, artinya daripada membaca Al-Quran. Kan kada seberatan orang ada waktu untuk belajar mengaji tuh. Orang artinya sibuk. Jadi di bulan puasa biasanya bubuhannya sebahagian daripada anak muda belajar mengaji itu bukan harus nang abad lah. Kadang-kadang belajar pandang pendeknya, kadang-kadang belajar daripada makhrajnya, dan banyak lagi daripada hukum-hukum tajwidnya. Yang mana mereka biasanya ada nang sambil bahas sandarannya bawa unjuran nang itu jam baca Quran. Santai aja. Ini etikaf tadi. Jadi etikaf adat bubuhannya etikafnya adalah antara zuhur sampai asar. Karena imbah sembahyang asar biasanya ada seikung orang-orang alim di kampung situ kena membacakan daripada suatu kitab. Misalkan kitab yang kita bawa ini adalah kitab Nasaihud Diniyah atau daripada Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam biasanya. Intinya itu toh. Artinya di sana itu kalau bulan puasa kita memang melihat bagaimana mereka menyikapi daripada bulan puasa. Antara zuhur dan asar tadi itu adalah apa? Mengajian, beimbai. Imbah Isya atau tarawih. Jadi di sana itulah tarawihnya beda lawan kita ini. Dalam artian beda bukan 8, 9 atau 20 lah. Artinya waktunya. Kalau kita biasanya serentak kalau di Banjar nih jam 8 misalkan atau waktu masuk Isya, imbah sembahyang Isya, tarawih. Kalau di sana itu dibagi. Artinya masjid ini al-hidayah ngarana. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala bertahan. Misalkan jam 8. Karena ada pula masjid peribahasanya nang jiran kita di sana. Itu misalkan jam 9. Karena ada masjid di sana pulang jam 10 sampai terakhir jam 2. Jadi di sana tuh ada sembahyang di Masjid Syekh Ali itu jam 2 malam. Ada setengah 2 jam 1. Jadi orang rata-rata di situ paling sedikit sembahyang tarawih 20 rakaat. Bilanya kada kawat di masjid rumahnya, buka ke sana peribahasanya. Bila kada kawat di sana, buka ke sana. Jadi intinya tarawih itu kawat terus. Kadang-kadang kita kan tahu peribahasa datang di gawian uyuh peribahasanya atau peribahasanya kekanyangan atau ada tamu atau apa ya Allah kada kau sembahyang langsung. Jadi kena sembahyang nang di sana nang jam 10, sembahyang di sana nang jam berapa? Itu. Kalau Al Habib Umar biasanya di Darul Mustafa jam 9 atau setengah 9 nun kadingat. Tetapi membaca 2 juz. Tapi dengan bacaan cepat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat dah. Kadang-kadang kayak cepat nang di YouTube tuh. Hanya baca Yasin, Akbar. Nih, tuh parah pada ayam. Cepat pada ayam. Oh. Allah Akbar, macam-macam banyak. Intinya itu dah. Jadi itu adalah daripada di bulan puasa. Bahkan hubabah biasanya antar di sana tuh bila sembahyang tarawih biasanya bebinian kada di masjid, biasanya di rumah. Biasanya bukan hubabah pun atau bubuhan ninian dah. Sembahyang biasanya berjamaah di rumah seorang atau di mushola, biasanya mushola khusus bebinian. Jadi di sana tuh pulang ditambahi biasanya imbah sembahyang maghrib, sembahyang tasbih. Sembahyang maghrib pula dah. Jadi orang sana tuh buka puasa nggak ini kadang kayak kita mau langsung nasi. Arab ya Allah. Jadi adzan makan kurma. Imbah makan kurma, makan peribahasanya nang kayak ibarat peribahasa kita nang kayak bakwan. Kenapa ngarannya makan makanan ringan nang itu. Di sana ada ngarannya sembosa, ada ngarannya apa-apa kadang kita jualan. Ada biasanya kopi jahe biasanya. Imbah itu sembahyang maghrib. Imbah sembahyang maghrib biasanya sembahyang tasbih. Imbah sembahyang tasbih biasanya ada yang makanan misalkan ada di luar masjid lah, di luar masjid ternyata makanan biasanya. Ada yang apa karena ada yang ke rumah belikan beda. Ada juga peribahasanya hanya ada pemakanan di masjid kada, tapi nasinya tadi dibagi-bagi ke rumah-rumah biasanya. Hingga itu adat daripada Hadramut. Itu adalah sekelumit daripada kita di bulan Ramadan ini. Dan adapun puasa. Jadi fadilah daripada puasa bilang kita. Puasa ya Allah. Banyak daripada puasa ini. Yang pertama dulu yaitu adalah ayat Al-Qur'an. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi illah atau salah satu maksud daripada kita berpuasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini adalah sesuatu yang memberikan kita energi untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu arti takwa lah. Kenapa gara jadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan di sini adalah bukan model la'allakum tasihun, artinya biar kamu sehat bahasanya. Kadang-kadang itu, tetapi adalah biar kalian bertakwa. Kenapa jadi di sini diibaratkan kalian bertakwa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa itu tuh atau takwa dulu. Takwa itu adalah menggawi daripada perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah meninggalkan daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah dua aja. Menggawi lawan meninggalkan. Nyaman benar? Nyaman gak kadang? Nyaman benar. Nang suruh menggawi, gawi. Nang suruh tinggalkan, tinggalkan. Habisan sudah. Ada panjang lebar napa-napa. Tapi bang rinciannya banyak nah. Nah, jadi kan toh ketika ahlul arifin min qurunil uwal artinya adalah orang-orang arifin billah mudakarahan. Artinya ibadah atau taat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Jadi masing-masing ada menjawab ini, ada menjawab sembahyang, ada menjawab ini, ada menjawab itu. Ada satu arifin billah yang mengatakan afdalut taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah tarkul ma'asi. Itulah paling afdal taat, yaitu adalah meninggalkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bahasa kita ini adalah paasian. Jadilah hamba nang paasian. Anak aja pian hakon anak nang melawan enggak hakon anak paasian enggak kira-kira? Hah? Nyaman nang paasian, santri nang paasian enggak kadang-kadang. Iya Pak. Pokoknya intinya adalah paasian. Nah, karena di sini tadi itu adalah kita mengetahui bahwasanya adalah apa tadi itu? Menggawi dan meninggalkan, dan puasa ini adalah suatu ibadah yang bernama meninggalkan. Jadi artinya adalah puasa ini separuh daripada takwa tadi itu. Ya Allah, yang mana adalah meninggalkan. Apa arti meninggalkan di sini? Yaitu adalah meninggalkan daripada makan minum dan juga daripada syahwat. Kenapa dia jadi menggawi itu? Karena maasi lawan Allah Subhanahu wa taala. Hebatkah kadakah? Yang disuruh meninggalkan bukan bezinah kada? Bezinah itu hari puasa kah kadakah? Harangin haram sudah. Iya kah? Minum khamar. Itu di mana aja? Ini yang disuruh meninggalkan adalah perkara yang mubah. Perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbolehkan enggak kadang? Makan kada bulan puasa boleh lah. Boleh. Mendatangi bini kada nang waktu ini boleh enggak kadang? Boleh. Berokok. Boleh enggak kadang? Tergantung ada yang haram makan dan memakruhkan. Enggak. Intinya nak itu tah. Ada ngarannya meninggalkan. Yang mana itu maka dari itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam riwayat lain, setiap sesuatu ibadah itu adalah ada sudah balasannya. Ya kah? Peribahasanya siapa yang mengerjakan ini pahalanya ini. Illa som, kecuali puasa, maka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya Allah, di dalam riwayat itu artinya apa? Karena kita sekarang ini meninggalkan daripada sesuatu yang mubah-mubah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang rajinlah siang-siang nang ini 4-5 bilah peribahasanya. Iya kah? Kau aja menahani itu. Ada nang kada menahani lah, kada kau menahani lah. Berarti ibaratnya kalau nang kada kau menahani berartinya tadi contoh kada taat Allah taala. Artinya kada min ajlillah.
pian kada beroko masam lior tadi itu adalah karena Allah di sini. Maka dari itu kena dibalas min ajli. Artinya aku namang balasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini maka dari itu dikatakan adalah puasa ini nisfus sabar. Di dalam riwayat adalah separuh daripada kesabaran. Dan kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Berarti puasa ini adalah seperempat daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana puasa ini sebagaimana kita ketahui tadi itu adalah apa? Adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah tadi. Kalau yang haram itu kapan aja itu memang kada boleh sudah. Jadi itu tadi itu adalah puasa ini kalau seperti orang nang ibaratnya hendak apa peribahasanya tahu olimpiade gitu lah. Tahu olimpiade lah. Apa olimpiade tak? Perlombaan ya kalau. Atau peribahasanya sesuatu nang anu toh. Intinya adalah puasa ini seperti orang yang masuk ke turnamen. Artinya latihan. Kada mau pang peribahasanya orang masuk pencak silat di mana ngarannya? Di mana tadi tuh olimpiade kah? Langsung umpat aja, terbantai langsung. Artinya aku umpat silat, artinya kada berlatihan lagi nah. Asal umpat aja, bapak kok jagau ya artinya. Bapak kok jagau. Bapak kok jagau ya bapak wani. Umpat aja ke olimpiade. Sekali hantam aja, telokop tuh bang. Iya kala. Iya kada berlatih. Kada apa. Jadi puasa ini adalah latihan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, namunnya kada ada puasa-puasa deh. Sah kali hantam jadi iblis terlokop sudah. Artinya jadi iblis pak sekali hantam. Setan berarti pak sekali hantam terlokop tuh bang. Karena kada ada latihan. Maka dari itu biasanya nang kesa jago-jago tuh. Puasa kedua nih. Kada tahan lebih pena, padahal untalan banyak baik sahnya nih. Untalan tahan timpas, tahan apa? Tapi kedua nih lapar. Ada harap ngarannya kedua nih jagau. Artinya neta misalkan bakalahi, ditangkap orang, dipasung orang, dilapari orang biar jagau lagi. Artinya neta tahan timpas soalnya, tahan bacok, kita pasong ya artinya. Tahan lapar. Ada tahan lapar gitu. Nangis kok. Jadi ini puasa ini adalah untuk kita ngarannya adalah latihan. Latihan bertakwa. Kada gegampangan lah, ini bukan yang sehari dua hari lah, sebulan bian. Kada gegampangan. Hari ini mulai jam peribahasanya jam 5 atau setengah 5 sampai jam 6, berapa jam itu? Isuk ya pulang sampai hari raya, maka inya menjadi orang yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara-cara yang harus kita pelajari juga. Orang bekuntau tadi itu kada mau apa hantam itu aja. Ada bunganya. Iya. Ada petikamannya. Kada kawa. Jadi harus juga belajar petikaman. Artinya bilanya iblis hantam nang itu nah. Kes nang itu. Hantam balik pulang. Itu tuh. Ya Allah kira. Kada artinya puasa aja kada ada ilmunya. Sama umpat hadir latihan peribahasanya di bawah kontawan tadi buat berdiri aja tuh punya nah. Menonton orang. Kada mau harap. Jadi harus umpat juga nah. Jurang nang kayak ini. Jurang nang pano kayak ini. Pati daripada tata caranya tadi itu biar ketika keluar di bulan puasa inya harap bantam lawan setan. Kayak bantam lawan setan kada tahu petikamannya. Jadi ini adalah karena sebagaimana di riwayat tadi itu adalah dibelenggu daripada setan ya Allah. Kita di dalam diri kita ini sebagaimana kita ketahui ada beberapa sesuatu. Yang pertama adalah nafsu kita ini. Syahwat. Ada ngarannya ruh, ada ngarannya akal. Ayolah, kita kada usah nang bawa panjang-panjang lebar itu aja dulu nang dikatakan Imam Ghazali. Jadi syaitan itu kalau inya sorangan aja kada hebat. Jadi inya tuh bisi tunggangan ngarannya syahwat. Iya kah? Kada mau pang mau umpati syaitan, kada ada bebiniannya. Artinya warung lah nang biasa. Ya berbeda lelakian menjaga.
Malam-malam menjaga lakian payu lah kira-kira bang. Artinya warung Haji Udin Kupi. Ada mau payu malam-malam mana? Tapi punya ada ayangnya nang semok-semok bahasanya. Antri ya. Ada kau diapain? Lu ingat waktu nang beli di pengajian di daerah mana tuh ada sesambat. Jadi saking ramainya di situ tuh nang kayak antri. Apa bertiga bininya menjaga. Jadi seikong harus menghadap ke situ nah. Seikong ke situ. Rame aja. Coba jangan nyebang sebuah Haji Adol tadi menjaga. Ada datang. Jadi artinya adalah syahwat tadi itu adalah tunggangan daripada iblis. Wadah itu namanya dijual di situ nah. Ada gulanya. Ada warnanya. Artinya apa dijual di situ? Anu gandum warna itu besarnya. Karena ada syahwatnya orang di situ. Kada menu kari. Apa artinya? Ada payu. Jadi harus daripada peribahasanya ini nang bebakar, ini warnanya habang, ini warnanya peribahasanya manisnya gula aren. Ya kalau ini peribahasanya ada campuran daripada buah ini sehingga menjadikan ada syahwatnya di situ. Jadi inilah sangat penting di bulan puasa ini adalah ngarannya di belenggu syaitan tadi itu. Artinya syahwatnya yang dibelenggu. Kalau nah hendak mentafsirkan adalah kalau nah hendak secara nang alam nang lainnya tadi tuh etsahnya ya nang kayak nang dibuang di bahar tadi. Artinya adalah syahwat yang menyebabkan iblis untuk menunggangi kita itu kadeda. Nang kayak apa? Hendak anu berokok kada, makan kada, minum kada juga. Paling lagi kena menggibahi orang, menyambati orang ya kalau. Apa pulang peribahasanya ngobrol lah, peribahasanya ngobrol atau peribahasanya melihat nang kadada pentingnya atau menonton TV ya. Ditakunin apa kamu nonton TV? Ada daya nonton deh. Pulang bulik kayak bahari TV ya lo ini YouTube ya kena YouTube atau TikTok kah? Napa kamu artinya membulik-bulik laptop? Sekira lakas ajan artinya. Sekira lakas azan. Iya kah? Betasbih bang napa? Itu artinya betasbih tapi tambah lawas. Nang asar setengah jam lagi jadi 2 jam. Nah, artinya 1000 sudah nah. Belum adzan dia lagi. Karenanya kada terbiasa. Jadi orang itu tergantung kebiasaan lah. Biar punya kada terbiasa ngalih heleh. Menyupir aja, ini terbiasa sudah nang 2 jam perjalanan 3 jam 4 jam rasanya mana lagi. Bahari pian rumah menyupir nang pemangkih berabe aja rasa barat awak nah. Sejauh benar sudah gue. Ini ke Banjar, ke Kota Baru, ke Tanjung, santai aja lagi. Gas saja. Gas. Karena ada terbiasa di situ. Nah, jadi ini bulan puasa ini adalah membiasakan kita sebulanan melawani hawa nafsu sehingga kita terbiasa karena di luar daripada bulan puasa ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sembahyang tadi itu tarawih tadi itu. Gasan apa garang? Artinya membiasakan kita di masjid. Lagi ya Allah buka puasa peribahasanya di emperan situ gasan apa? Kada mau apa imbah tuntung peribahasanya buka puasa tadi itu nyubulik langsung ke rumah. Mau ya Allah sembahyang dorong ke sini. Hanya boleh kayak pulang. Ya Allah, jadi itu adalah untuk membiasakan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam ayat-ayat atau daripada hadis nena. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Habban lah, Sahih Ibnu Habban daripada Imam Abu Hurairah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari naik ke mimbar. Amin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat apa ini amin biasanya ngaran amin tuh ada yang didoa ada didoakan ya kalau tang ada langsung Rasulullah amin ya sudah kena imbas satu umat pulang amin ya sudah sampai 3 kali amin tadi tuh jadi mbak itu sudah masih mau khutbah lagi kita buat untuk mau khutbah ditakun nih artinya Rasulullah pian hari ini kenapa artinya pina lain ada membaca amin 3 kali. Oh, itu kata Rasulullah SAW telah datang Jibril. Dan Jibril berkata bahwasanya wahai Rasulullah SAW, mana tadi riwayatnya sekiranya nyaman?
Artinya sungguh sangat rugi atau sangat celaka, bisa juga sarah jarak Imam Fulan. Enggih. Apa katanya? Orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi benar. Sudah puasa sebulanan, berokok kada, makan kada, mendatangi bini kada, sekali lumus bulan puasa kada diampuni lagi. Rugi kada? Rugi benar. Artinya sekedar daripada inya lapar dan juga haus tetapi kadada isinya. Ya sama tadi tuh, melihati orang bakukun tawan aja. Kada umpat bakun tahu. Kada mau bisa. Enggih. Maka daripada Jibril artinya katakanlah wahai Rasulullah amin. Maka kata Rasulullah SAW, amin. Yang kedua, celakalah seseorang kata sini Jibril, orang yang pian Rasulullah SAW disebut di dalam tempat itu. Artinya bersalawat dan orang yang mendengarkan di situ tuh tidak bersalawat sama mereka. Artinya orang ini kan tuh bersalawatnya artinya memintakan rahmat, meminta rahmat. Inya kada hendak meminta rahmat, rugi kah kada kah? Orang berbagi duit nyaman aja nggak itu? Orang berbagi duit di sini artinya nang hadir di Sungai Pimping diberi 1,5 juta seorang. Amin. Kira-kira hibak kah kira-kira? Hibak ya, 1,5 juta orang. Kada muat masikin 1,5 juta seorang artinya berbagi di Sungai Pimping. Sekalinya nang seikong tadi di rumah aja, artinya apa ikam? Sekarang orang berbagi duit, aku artinya koler 4. Biar orang bagi duit situ ada 4. Padahal 1,5 juta. Rugi kah kada orang tadi? Rugi benar. Apalagi nang 1 juta bahasanya, apalagi nang 2 juta. Apalagi ini adalah untuk kenikmatan inya selama-lamanya. Iya kah? Kalau kada Rasulullah tidaklah diciptakan daripada bumi dan langit dan daripada surga dan neraka. Jadi dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah diciptakan daripada kenikmatan, daripada ini, bukan hanya 1,5 juta tadi. 1,5 juta tadi tuh dibawa ke pasar, ini nukar baras sekarongnya kan cukup lagi. Kalau ada hanya tadi yang tahu sebelum bulan puasa, saya kira kada memikirkan apa lagi, nukar baras sekarong 500 berapa lah? 500 sekian tuh nah. Ingat lagi lan siam unus yang ada itu. 500.000. Tapi ini kesan makan sebulan lah peribahasanya. Tapi kalau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya kanyang, tetapi adalah berada di tempat yang mana dia tidak pernah garing. Ada kira-kira terdengar di surga tuh sarismaan lah. Ada sarismaan, sakit kepala artinya. Ada stroke di surga. Ada. Artinya rugi bener kalau di surga kada mau matian bisa truk. Ada. Nah, artinya bidadari beratus-ratus ikong satruk ini nah. Iya kah? Jadi itu adalah kenikmatan yang luar biasa apabila disebutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang beburdahan seminggu sekalinya beburdahan sebenarnya hari kagro. Seminggu sekali kada hadir berarti rugi. Sagan apa gerang itu beburdahan itu? Sagan inya mendapatkan kenikmatan kata hadis lah selama-lamanya. Hayalakan ya pian begana di suatu tempat yang sangat nyaman selama-lamanya. Hendak napa aja ada begegaringan. Sarismaan aja kada. Apalagi batukan. Ayakah? Bebinian. Burung-burung, banyu dan lain-lain seberataan ada di situ selama-lamanya. Setengah jam aja hadir burdah obatnya atau harganya peribahasanya kada belarang-larang, gratis. Kalau pengertian inilah gara-gara inya masuk surga karena nyaman artinya
nang hadir beburdahan nih betiket. Kan ada sekolah hadir beburdahan betiket, artinya 50 juta tiketnya. Kenapa artinya 50 juta? Karena burdah ini akan memberikannya daripada kenikmatan yang abadi. Murah kah kada kah? Murah. Kalaunya peribahasanya itu adalah surga tadi itu bukan perkara yang gaibiyat. Contohnya nang kayak ini aja. Ada perumahan elit biasanya. Ada perumahan elit. Perumahan elitnya nah. Artinya ikam bayar perumahan elit tadi itu sebulannya apa namanya kredit kah? Kreditnya peribahasanya 5 juta aja. Tetapi di dalam jangka beberapa tahun artinya ikam kena akan mendapatkan daripada rumah nang remah elit tadi itu. Hakun nggak ada orang? Hakun banyak, apalagi di situ peribahasanya gawiannya di sana, apalagi di situ anak bininya ada di situ, makin laju tadi itu. Jadi intinya adalah yang ketiga daripada hadis Rasulullah SAW tadi itu, celakalah orang yang kedua ibu bapaknya masih hidup dan dia tidak apa di dalam hadis itu tidak diampuni. Jadilah sangat rugi orang yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya apabila kita berbakti kepada dua orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, maka itu adalah salah satu sebab yang paling besar untuk mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka nang bisi kuitan masih hidup hendaknya apa? Bebaik-baik lawan kuitan. Nah anang nah. Bisa kuitan lagi lah. Hidup lah. Masih asih lawan kuitan. Jar kuitan jangan main HP. Jar kuitan guring. Jar kuitan beranai-ranai. Jar kuitan sekolah. Karena itu adalah apa nantinya? Akan menjadikan inya adalah hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah hamba yang sangat bersih. Itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kedua daripada hadis yang sangat besar juga adalah Allahu Akbar. Hadisnya langsung lah, berarti sepanjangan ini nah. Kita mau ambil sedikit aja. Qala Allah Subhanahu wa taala, artinya hadis qudsi inilah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Qala Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, setiap atau semua daripada amal Bani Adam itu adalah mempunyai daripada apa namanya? Daripada ukuran-ukuran tertentu sudah untuk pahala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Kecuali puasa, maka itu adalah aku yang menanganinya dan aku juga yang membalasnya. Secara nang gampangnya aja, kalau peribahasanya begawi di perusahaan atau peribahasanya di tempat-tempat lah, di tempat-tempat nang apa biasanya nang begawian karena ada gajinya tak. Jadi biasanya artinya untuk orang yang begawi di perusahaan itu gajinya sudah tertentu. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Itu gajinya sudah ditentukan sudah oleh perusahaan. Tetapi ada suatu pekerjaan yang mana di situ gajinya tidak ketahuan. Artinya gajinya langsung mengambil lawan ketua perusahaannya. Kira-kira banyak kah sedikit kah? Banyak itu. Karena artinya ampun perusahaan lah yang akan membalasnya. Bukan hanya duit nanti 3 juta 5 juta tadi, bahkan mungkin mobil diberikan, bahkan rumah mungkin diberikan, bahkan sesuatu yang kada tergambar di dalam dirinya akan diberikan oleh ketua perusahaan tadi itu. Karena ini adalah gawian yang menggajinya langsung ampun pemilik perusahaan, artinya sangat besar. Maka dari itu puasa tadi itu adalah kenapa? Karena inya rela mengorbankan waktunya atau daripada hawa nafsunya atau daripada sesuatu yang mubah tadi itu adalah dia meninggalkan itu semua adalah karena
Allah, yaitu adalah puasa tadi itu. Enggak. Fa ana ajzi'u bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akulah yang akan membalasnya. Terakhir lagi. Yang mana di sini adalah lis-shaimi farhatan. Artinya bagi orang yang puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seberataan. Jadi di situ mempunyai dua kebahagiaan yang sangat besar, kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi tadi. Enggih, yaitu adalah yang pertama, idza aftara fariha. Apabila inya berbuka puasa, maka dia akan merasakan kesenangan khusus. Adakah kira-kira kesenangan khusus? Ada. Artinya nah, Oma mulai tadi artinya hendak minum satrup. Orang bahari satrup, wah ini kan lagi satrup sudah. Es teler, es kelapa, es apa lagi? Es jeruk, kayak itu tah pokoknya. Jadi aku tadi artinya nah lawas benar, artinya mulai tahun semalam artinya kada memakan lagi pepuyun kenal nang kayak ini bahasanya nah. Nang bepanggang. Hari ini alhamdulillah buka puasa dengan pepuyun bepanggang kenal nang kayak ini tadi tuh. Adakah kira-kira kesenangan khusus? Ada. Jadi itulah bahwasanya orang yang puasa ini yang pertama adalah apa? Dia mempunyai kebahagiaan khusus. Yaitulah dengan inya berbuka tadi itu. Yang kedua, dan ini yang sangat besar, yaitu adalah nanti apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Inya kan manusia ini nah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan dia mendapatkan kesenangan ketika apa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan di dalam riwayat di sini adalah apabila dia menemui Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sangat senang dengan puasanya. Artinya sekiranya nyaman. Hendak mengayak Pak, berapa menit kurang lagi? Sekiranya sesuai akan salahnya. Berapa menit lagi? Ini terakhir nih. 3 menit lagi. Iya, 3 menit. Berarti nang pendek-pendek aja. Nang nyaman ke orang yang dicintainya dulu. Nang sekiranya nyaman aja. Bebinian. Kalau bebinian lah. Bebinian. Kan biasanya nang itu lelakian lawan bebinian. Artinya biasanya SMS-an aja atau WA aja. Bertahun-tahun sudah. Alat untuk komunikasinya tadi itu, untuk bersayang-sayang lawannya tadi itu adalah apa? Dengan komunikasi. Artinya tidak pernah melihat secara langsung. Bilanya melihat peribahasanya WhatsApp, atau peribahasanya video call, atau bertelepon. Bahagiakah kadang-kadangnya tadi itu? Bahagia benar. Menelpon bini. Artinya lawas madam, lain pacar lah, pacar haram. Nelpon bini, artinya entah begawi, peribahasanya entah TKI kan TKW yang ada. TKI. Ya kalau TKI misalkan ke Arab 30 tahun. Hari-hari bilanya hendak lawan bini, itu adalah bertelepon. Karena setumat bertelepon, setumat melihat, setumat bertelepon, setelah melihat. Adakah kadang-kadang mendapatkan kebahagiaan di situ? Adakah ketika inya bulik kampung tadi itu, setelah misalkan jangan 30 tahun, 3 tahun aja. Setelah 3 tahun, jadi nini sudah kena bininya 30 tahun. Jadi 3 tahun. Kira-kira bahagianya tadi pertama kedakah? Mana bahagianya berteleponan tadi itu lawannya pertemuan? Nyata pertemuan. Belum sampai rumah lagi di bandara aja sudah beragapan. Iya kah? Karena ia merasa kebahagiaan yang sangat luar biasa. Begitulah orang-orang arifin billah lawan Allah Subhanahu wa taala, inya berkomunikasi lawan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhadap-hadapan. Artinya cuman dengan wasilah berzikir, dengan wasilah sembahyang, dengan wasilah berdoa, dengan wasilah puasa, dengan wasilah inya taat,
maka inya tadi itu adalah merasakan bahwasanya ada ngarannya muraqabah, ada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu kenikmatan-kenikmatan inya, tetapi masih belum sampai puncaknya. Yang mana puncak ketika itu kenikmatan itu adalah apabila dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung dan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan dirinya. Itu adalah puncak kenikmatan, yaitu adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan inya tadi itu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seperti tadi itu adalah orang-orang yang puasa, yang mana dia mendapatkan daripada kesenangan ketika bertemu dengan Tuhannya kelak.